Peristiwa tewasnya Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat terjadi pada Jumat 8 Juli kemarin. Namun selama 3 hari kasus ini tidak dibuka ke publik. Untuk mengetahui informasi terkini dari Mabes Polri, sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia, ada Arya Dita Utama di Mabes Polri. Selamat siang Dito. Kalau ada keberatan dari pihak keluarga karena ada dugaan adu tembak, namun keluarga menyayangkan ada juga luka sayatan di tubuh korban. Apakah ada update terbaru dari keterangan kepolisian terhadap penyidikan aksi penembakan para ajudan Kadif Propam Polri ini, Dito? Ya, halo, selamat siang Heron. Dapat informasikan bahwa memang terkait dengan luka sayatan yang dikatakan oleh pihak keluarga berada pada tubuh Brigadir J atau alias Joshua Huta Barat sendiri, memang pihak kepolisian mengatakan bahwa luka sayatan tersebut disebabkan oleh proyektil atau gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Barada E ketika mereka baku tembak di rumah kediaman Kadif Propam Mabes Polri itu sendiri, yang kejadian pada tanggal 8 Juli atau hari Jumat 2022 yang lalu. Nah, memang terkait hal ini pihak keluarga sendiri tidak langsung mempercayai hal itu, tapi memang untuk memastikan apakah memang betul itu merupakan tembakan proyektil atau sayatan bekas senjata tajam, memang harus dilakukan otopsi ulang. Artinya memang harus kembali diotopsi lagi secara independen untuk memastikan apakah luka tersebut memang disebabkan oleh tembakan proyektil ataupun juga oleh sayatan senjata tajam. Nah, memang sementara itu juga pihak keluarga juga meminta pada pihak polisian untuk merilis atau menunjukkan kepada mereka bukti CCTV bahwa memang Brigadir J melakukan atau setidaknya masuk ke dalam ruangan pribadi dari Kadif Propam, di mana di situ terdapat istrinya, karena memang pihak keluarga sendiri tidak percaya bahwa memang apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa Brigadir J melakukan tindakan tersebut. Apalagi diketahui dari pihak keluarga Brigadir J sendiri berencana akan melangsungkan pernikahannya dalam waktu 7 bulan lagi, sehingga aksi ini bisa dikatakan sangat nekat apabila memang betul dilakukan oleh Brigadir J itu sendiri. Mengingat bahwa memang dia sedang menanti masa depannya yang berbahagia dengan calon istrinya, tapi kemudian lantas melakukan hal ini sendiri. Nah, sementara itu mungkin dapat informasikan bahwa kronologi kejadian itu adalah pada hari Jumat. Ketika itu pihak kepolisian setelah melakukan pendalaman, penelusuran, dan mencari informasi dari keterangan 3 saksi setidaknya kita ketahui, salah satunya ada istri dari Kadif Propam itu sendiri, Irjen Verdi Sambo dan juga Barada E, itu mengatakan pada hari Jumat tersebut Brigadir J tiba-tiba masuk ke dalam kamar istri dari Irjen Verdi Sambo, terus kemudian dengan senjata tajam mengancam dirinya dan melakukan pelecehan. Terus kemudian istrinya berteriak. Barada E yang kemudian berada di rumah tersebut di lantai atas mendengar teriakan tersebut, langsung memeriksa sumber teriakan. Ketika berada di tangga atau depan pintu berjarak sekitar 10 meter, dia menanyakan kepada Brigadir J apa yang terjadi, yang langsung direspon oleh Brigadir J dengan tembakan kepada Barada E. Nah, kemudian Brigadir J sendiri menembakkan 7 tembakan dengan jarak 10 meter, tapi dengan ajaibnya Barada E tidak sama sekali terkena tembakan, sementara Barada E melepaskan 5 tembakan dan 4 diantaranya, 4 tembakan tersebut mengenai sasaran atau mengenai Brigadir J itu sendiri yang diketahui meninggal di lokasi. Adapun untuk Irjen Pol Verdi Sambo sendiri, Kadif Propam Mabes Polri sendiri saat itu tidak berada di lokasi. Pihak kepolisian menyebut bahwa dirinya saat itu sedang berada di luar untuk menjalani PCR test. Tapi sejumlah pihak atau sejumlah masyarakat dan juga sejumlah pihak mempertanyakan kenapa kenapa Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambodo tidak disertai dengan Brigadir J maupun juga dengan Barada E, karena kita ketahui bahwa Brigadir J sendiri merupakan supir pribadi dinas Verdi Sambo yang berasal dari Barreskrim Polri, terus kemudian Barada E yang berasal dari BRIMOB merupakan pengawal pribadinya. Kenapa mereka tidak serta-merta mendampingi Verdi Sambo ketika dia meninggalkan rumah, meskipun memang bukan untuk keperluan dinas. Terus kemudian satu hal lagi yang dipertanyakan adalah CCTV-nya ternyata mati. Kita ketahui bahwa pihak kepolisian mengatakan bahwa memang tidak ada bukti CCTV karena CCTV mati, dan memang hal ini juga mengundang pertanyaan. Terus kemudian satu lagi itu mungkin adalah luka sayatan yang ada di tubuh Brigadir J yang juga mengundang pertanyaan dari pihak keluarga. Saya memang terkait kasus ini sendiri banyak pihak meminta kepada kepolisian, bukan hanya masyarakat saja, tapi bukan politisi juga
juga minta kepada pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menyampaikan fakta sebenar-benarnya. Bahkan Indonesia Police Watch mengatakan bahwa pihak kepolisian seharusnya membentuk tim pencari fakta untuk mencari atau menelusuri fakta atau kejadian yang sebenarnya terjadi dan memastikan apakah Brigadir J itu merupakan korban atau memang merupakan pelaku. Begitu, Herano. Baik, lantas bagaimana untuk terkait hal ini, yaitu mengapa peristiwanya tewasnya Brigadir J ini selama 3 hari kasusnya tidak dibuka ke publik, dan juga mengutip dari Propam Mabes Polri Kombes Leo Simatupang yang menyatakan agar pihak keluarga jika ingin mendatangi Polri, pernyataan masih kurang, bisa mendatangi Polri dari Jambi. Apakah ada pengembangan di sana keluarga korban mendatangi Mabes Polri, Dito? Ya, terkait apakah pihak keluarga mendatangi pihak Mabes Polri sendiri, kami sampai sejak tadi pagi ini kami belum melihat adanya anggota keluarga dari Brigadir J datang ke sini. Memang kita ketahui bahwa Brigadir J sendiri jenazahnya sudah dimakamkan di Jambi, di daerah asalnya, dan memang pada situ keluarganya juga pada saat sedang berkumpul di situ untuk memang karena sedang berduka dan juga setelah mengebumikan atau memakamkan dari Brigadir J itu sendiri. Dan terkait dengan informasi terkait alasan mengapa pihak kepolisian tidak langsung serta-merta mengungkap peristiwa ini kepada publik. Memang kita ketahui bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli, tapi terus kemudian baru diungkapkan pada hari Senin tanggal 11 atau kemarin lebih tepatnya. Itu alasannya karena memang menurut kepolisian adalah mereka terlebih dahulu harus melakukan pendalaman dan penelusuran terkait peristiwa yang terjadi. Mereka nggak mau sembarangan bicara, nanti takutnya faktanya salah gitu, sehingga memang mereka langsung melakukan olah TKP di lokasi, tentu juga mengumpulkan bukti-bukti saintifik, mungkin arah menguji balistik, arah proyektil di mana, ditembakkan dari mana, apakah ada residu misiu atau gunpowder di lengan Brigadir J dan juga Baradae. Terus kemudian juga mereka setelah mendapatkan informasi yang cukup baru mereka merasa baru yakin untuk dapat mengungkapkan kepada publik 3 hari kemudian. Begitu. Baik, kita tunggu perkembangan terbaru dari Mabes Polri agar terang benderang, publik tidak berspekulasi liar di publik. Terima kasih atas laporan Anda, Arya Dita Utama, langsung dari Mabes Polri, Jakarta.